Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kata auto table of content, auto feature, auto table. Di sini bersama teman-teman yakni Musyarafatus Sania Putri, Muhammad Jawahirul Fikri, dan Muhammad Syafiq Al-Mughni. Isi adalah suatu untaian ataupun rangkaian yang di dalamnya terdapat bab atau subbab yang di setiap bab atau subbabnya diberikan judul dengan disertai nomor halaman. Fungsi daftar isi sendiri agar pembaca dapat dengan mudah menemukan informasi berupa topik-topik yang dibahas dan tujuannya agar halaman yang dicari dapat ditemukan dengan mudah. Langkah-langkah membuat daftar isi otomatis. Langkah-langkah pembuatan daftar dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, kita membuat dahulu tulisan atau naskah tersebut sampai selesai, kemudian membuat format daftar isi. Kedua, pada saat menulis atau membuat kita bisa langsung tentukan mana yang akan dimasukkan ke dalam daftar isi. Sebelum membuat daftar isi, kita sudah mengetahui beberapa level yang akan kita buat ini yang kita sebut dengan heading. Di dalam Microsoft Word ada beberapa stylus yang bisa dipilih atau kita pun bisa memodifikasi sendiri stylenya atau menggunakan style yang ada untuk menentukan pembuatan daftar isi itu sendiri secara otomatis. Kemudian langkah selanjutnya dalam membuat daftar isi table of content adalah sebagai berikut. 1. Membuat table of content dengan menggunakan freestyle. A. Klik home, pilih stylus jika akan menggunakan standar untuk heading 1 atau level 1, blok kalimat atau biasanya berupa bab subbab yang akan tampil pada daftar isi. Sebagai heading level 1, klik heading 1. B. Untuk heading 2, blok kalimat yang akan tampil dalam daftar isi, klik heading 2. C. Selanjutnya tentukan mana yang heading 1, heading level 2, dan seterusnya. E. Setelah heading ditentukan, selesai. Langkah selanjutnya adalah pilih menu reference, klik table of content, kemudian pilih format daftar isi yang telah ditentukan, atau jika heading lebih dari 3 maka klik insert table of content. Kemudian akan muncul kotak dialog pada general, pilih show level dan tentukan beberapa level yang kita perlukan. Setelah itu menggunakan menu references, kemudian blok kalimat yang akan ditampilkan di daftar isi, klik add text, tentukan level 1, level 2, dan seterusnya. 3. Merubah daftar isi. Jika ada perubahan halaman atau daftar isi, kita pun bisa melakukan update. Caranya klik update table of content, maka perubahan yang terjadi akan secara otomatis berubah. 4. Menghapus daftar isi atau table of content. Untuk menghapus daftar isi, pada menu reference tab pilih group table of content, klik table of content, kemudian klik remove table of content, maka daftar isi atau table of content yang kita buat terhapus. Autofigur. Pengertian autofigur atau bisa dikatakan daftar gambar. Autofigur atau daftar gambar merupakan sebuah rincian yang menjelaskan informasi dari gambar yang ada di jurnal ataupun buku yang letaknya berada sebelum memasuki bab 1 dan sesudah daftar isi dari sebuah jurnal atau buku. Fungsi dan tujuan autofigur. Daftar gambar memiliki fungsi untuk menginformasikan data gambar yang berada di sebuah jurnal atau buku. Sedangkan tujuan dari daftar gambar memiliki tujuan agar para pembaca lebih mudah menemukan gambar yang dibutuhkan untuk dijadikan referensi. Cara menyusun daftar gambar. Pertama-tama pilih gambar, lalu pilih opsi insert caption. Setelah itu akan keluar tampilan seperti gambar di bawah dan beri nama setelah figure 1. Setelah itu akan keluar kalimat di bawah gambar tadi.
Setelah itu, buat daftar gambar di halaman sebelumnya dan kembali ke opsi Reference, lalu pilih Insert Table of Figures dan akan tertampil seperti gambar yang di sebelah kanan, lalu klik OK. Setelah itu, akan secara otomatis keluar hasil daftar gambar. Auto Table. Pengertian Auto Table atau daftar tabel merupakan sebuah rincian yang menjelaskan informasi dari tabel yang ada di sebuah jurnal ataupun buku yang letaknya berada setelah daftar gambar dan sebelum memasuki bab 1. Fungsi dan tujuan daftar tabel memiliki fungsi untuk menginformasikan data tabel yang berada di sebuah jurnal atau buku, sedangkan tujuan dari daftar tabel memiliki tujuan agar para pembaca lebih mudah menemukan tabel yang dibutuhkan untuk dijadikan referensi. Cara menyusun daftar tabel hampir sama caranya dengan daftar gambar, hanya saja untuk tabel dibedakan antara figur dengan tabel. Setelah mengubahnya dengan tabel, klik OK. Setelah itu, pilih kembali opsi Insert Table of Figure dan akan keluar tampilan seperti di bawah, lalu klik OK. Setelah itu akan tertampil nama dan letak dari tabel tersebut. Kesimpulan, daftar isi merupakan rangkaian bab dan subbab yang memiliki judul dan nomor halaman serta berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam mencari topik bab yang ingin dibaca. Daftar isi dapat dibuat dengan cara menggunakan fitur Table of Content pada aplikasi Microsoft Word. Daftar gambar merupakan rangkaian nomor dan judul gambar, sedangkan daftar tabel merupakan rangkaian nomor dan judul tabel. Sama seperti halnya daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel memiliki fungsi untuk memudahkan para pembaca dalam mencari gambar dan tabel yang ingin dilihat maupun dibaca. Kedua daftar ini dapat dibuat dengan cara menggunakan fitur Insert Caption pada aplikasi Microsoft Word. Sekian dan terima kasih.